Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dalam hari ini kita akan disertai oleh firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesaya 6 dari Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang dokon guarni Tuhan debatamun dina sodalanna dibaen uhumon ni Tuhan do halak naman dokon guarnia dina sodalanna. Dalam bahasa Indonesia, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, nama kita adalah nama untuk dipanggil. Nama kita sebagai manusia, sebagai sesuatu yang untuk dikenakan kepada kita. Sehingga kita dengan menyebut nama kita, maka kita mengetahui bahwa kitalah yang ditegur ataupun yang disapa oleh orang lain. Namun berbeda dengan Allah, nama Allah adalah identik dengan kekudusan Allah, identik dengan identitas Allah itu sendiri. Sehingga ketika nama yang kudus itu mau kita panggil, maka haruslah di dalam sebuah sifat kekudusan dan kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita membaca terhadap Katekismus Martin Luther, maka jelaslah kita ketahui bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan pada titah ketiga dari titah 10, itulah firman Tuhan hari ini. Dan secara Katekismus Martin Luther dikatakan, arti daripada titah ketiga adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, gunakan, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Artinya, jangan melegalitaskan kesalahan kita dengan menyebut nama Allah. Jangan melegalitaskan pekerjaan kita dengan menyebut nama Allah. Oleh karena itu, ketika kita di dalam sumpah jabatan sebagai orang Kristen, kita tidak mengatakan sumpah jabatan, namun janji jabatan. Karena memang kalau kita mengatakan sumpah, maka melegalkan apa yang akan kita lakukan di dalam nama Allah. Padahal banyak kecurangan di dalamnya. Kita tidak mungkin menjadi bersih, menjadi benar di dalam apa yang akan kita lakukan. Dan ada juga orang yang mengatasnamakan Allah di dalam membenarkan dirinya. Ketika dia berbohong, ketika dia mencuri, ketika dia melakukan kejahatan, dengan mudah mengatakan mengatasnamakan nama Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya adalah menggunakan nama Allah untuk memuji Allah, untuk memuliakan Allah, untuk menjadi menyembah Allah dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat Allah dan menyebut nama Allah di dalam penderitaan dan sukacita kita, bukan menjadi menyebut nama Allah untuk pembenaran dan untuk menjadi legalitas daripada sebuah tindakan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini yang merupakan titah ketiga pada firman Tuhan kali ini mengingatkan kita agar menggunakan nama Allah dalam konsep kekudusan Allah, dalam konsep bersyukur kepada Allah, dan dalam konsep kita mengingat akan Allah di dalam penderitaan kita. Janganlah gunakan nama Allah dengan sembarangan, karena ketika kita menggunakannya, maka Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan nama Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari, Allah itu adalah kudus. Mari gunakan nama itu untuk kekudusan dan kebenaran.
Nama Allah adalah mulia. Mari kita muliakan Allah dengan menyebut namanya, bukan untuk menjadi membenarkan dan melegalkan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, dalam melakukan segala tindakan sehari-hari, mari bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, bukan menjadi mengatakan bahwa Allah yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan itu. Mari hidup sebagai orang benar, mari hidup sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Muliakan Allah, kuduskan namanya, dan biarlah Tuhan selalu menjadi kita puji. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kami agar kami bertanggung jawab dalam kehidupan kami, dan kami mengingat Allah di dalam penderitaan dan sukacita kami, bukan menjadi melegalkan tindakan dan perbuatan kami dan menyebut nama Allah di dalam pembenaran diri kami. Namun biarlah Tuhan menjadi tetap kudus di dalam segala sikap, perbuatan dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hamba juga berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sendirian Engkau dampingi. Dan biarlah kasih karunia-Mu tetap tercurah bagi setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.